Kita boleh ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kita. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala dan seluruh staf penggembalaan yang pada malam ini saya boleh diberi kepercayaan untuk melayani firman Tuhan. Anugerah Tuhan luar biasa bagi kita. Tuhan masih beri kesempatan kita boleh merasakan hadirat Tuhan di sementara kita memuji dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita membuka kitab Amsal pasalnya yang ketiga. Mulai ayatnya yang kelima sampai ayat yang kedelapan. Kitab Amsal pasalnya yang kelima. Ayatnya yang pasal 3 ayat 5 sampai ayatnya yang kedelapan. Kalau kita sudah dapat katakan amin. Kita akan baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Katakan amin. Dipersilakan duduk. Saudara, kitab Amsal ini ditulis oleh Salomo. Ada 3 buku yang ditulis oleh Salomo. Yang pertama kitab Kidung Agung. Salomo tulis kitab Kidung Agung ini pada waktu dia masih muda. Itu sebabnya kalau kita lihat kitab Kidung Agung itu berisikan tentang cinta. Dia bicara bagaimana hubungannya Salomo dengan Solamit dan diangkat dalam kebenaran firman Allah menjadi gambaran bagaimana hubungan Kristus dengan jemaat. Kitab yang kedua kitab Amsal. Salomo tulis kitab Amsal pada waktu dia sudah pertengahan usia. Dan buku yang ketiga adalah kitab Pengkhotbah pada waktu dia sudah beruban. Siapa ini Salomo? Yang pertama Salomo dia adalah raja. Dan kalau bicara raja itu adalah kedudukan tertinggi dalam kerajaan. Kenapa saya mesti bicara ini dulu? Karena kita akan melihat dalam kitab Amsal pasal 5. Dia berkata percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dia raja. Pangkat tertinggi dalam kerajaan. Yang kedua Raja Salomo ini adalah raja yang kaya. Kalau kita lihat dalam satu raja-raja pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-14. Kekayaan Raja Salomo itu per tahun 666 talenta emas. Per tahun. 1 talenta sama dengan 34 kilo. Nah bisa bayangkan 34 kilo kali 666. Ada berapa banyak harta daripada Salomo. Itu baru dalam kerajaannya. Belum lagi dari kerajaan Arab. Belum lagi upeti-upeti yang diberikan oleh saudagar-saudagar. Jadi kekayaan Raja Salomo luar biasa. Sehingga dalam 1 Raja-Raja pasal 10. Ratu dari Sheba mengakui kekayaan Raja Salomo. Orang saja saudara baru pakai emas. So sombong minta ampun. Betulnya enggak? Talinga somas. Ya. Jare somas. Gigi somas. Iya toh. Sampai ada satu kali saudara-saudara. Ada satu cik dia pemas odor sama di toko berjalan. Dia pergi di pasar mau beli ikan. Dia pikir ini tukang jual ikan yang tidak ada mas. Dia lihat tuh ikan kon dia kasih tunjuk begini. Berapa ini ikan semua. Dia goyang di petang sama begini. Marah ini tukang jual ikan tersinggung. Berapa lama tuh tukang jual ikan terus kasih keluar pakai gigi? 500. Dia kotek pakai gigi emas. Raja Salomo dia kaya luar biasa.
Yang berikut yang menarik dari kehidupan Salomo, dia raja, dia kaya, dia penuh hikmat. Dan Alkitab bilang hikmat Salomo itu sebelum Raja Salomo dan sesudah Raja Salomo tidak ada raja yang punya hikmat seperti dia. Kita lihat hikmatnya luar biasa. Satu Raja-Raja pasal 11 ayat yang ketiga. Kita lihat ini hikmat Salomo. Satu orang baca supaya kita buka Alkitab supaya cepat. Sebab ada 3 anak pendeta dan 2 bercerita begini. Masing-masing bangga dengan pe papa. Tuh anak pendeta pertama bilang begini, aduh kita pe papa kalau hot banyaknya pakai teks. Luar biasa ya. Tuh anak pendeta kedua bilang begini, kalau kita pe papa lain, kalau hot banyaknya pakai ayat. Tuh anak ketiga bilang begini, kalau tapi papa lain, kalau hot banyak pakai ontak. Maksudnya jemaah semua ngantuk, dia ada bagi-bagi terus. Makanya bantu, boleh Satu Raja-Raja pasalnya yang ke-11 ayat 3, sama-sama kita baca, 2-3. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Bagian pertama dia bilang dia punya istri 700 dari kaum bangsawan, 300 gundik. Sedikit banyak? Sedikit itu banyak? Banyak. 1000. Apa hubungan dengan hikmat Salomo? Coba kita hubungkan dengan kehidupan kita. Ada tuh baru kawin istri 1, baru belum 1 tahun, masih bulan madu, so kurang babakalai. Tahun 90 kita sekolah Alkitab di Langohan. Orang praktik penginjilan di satu pulau di daerah Minahasa Utara. Di pulau itu. Di dekat gereja ada opak. Pendeta bilang begini, itu pendeta gembala di situ. Dia bilang, Bruno Lee, itu opak itu DP istri 3. Tinggal 1 rumah. Wow. Kita bilang berarti ini opak Rahul. Raja Hugel. Kemudian saudara itu hari Sabtu malam. Di muka gereja. Ada suami istri bakalai. Aduh bakalai hebat. Kita lihat-lihat. Somo setengah jam, somo 1 jam. Tiba-tiba soba diam. Apa yang membuat soba diam? Ini opak dia so pigi. Kok kita dengar opak ada kasih nasihat. Dia bilang begini, bukan main ngoni. Ngoni per rumah tangga belum 1 tahun. Mar hari-hari kita dengar ngoni bakalai. Dia bilang belajar Pak opak. Opak, ngoni so tahu kan 3 bini. Mar so dengar di mana ngoni lihat opak bakalai. Kita tertarik. Hari Minggu selesai ibadah kita pipa opak. Kita bilang, opak, apa DP rahasia sampai aman-aman? Dia bilang gampang pendeta, mesti adil. DP adil bagaimana? Kalau 1 kasih doi, 2 kasih doi, DP jumlah ini mulai beda. Kalau kita pergi Manado beli baju, 1 beli baju, 2, 3 mesti beli baju. Warna pun tidak boleh beda. Waktu dia bicara warna, kita ingat 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 3. Salomo dia punya istri 1000. Bisa bayangkan kalau dia beli baju merah, jadi lautan PDI Perjuangan. Kopoka untung poka jo. Bukan mengkampanye, kita kan yang bukan pilkada ini. Tapi hikmatnya Salomo luar biasa. Istri 1000 tapi tidak ada 1 ayat pun yang menjelaskan DP rumah tangga kacau. Kenapa? Karena dia punya hikmat. Raja Salomo saudara pertama, dia raja, dia kaya, dia penuh hikmat. Tapi apa dia katakan dalam Amsal pasal 3 ayat 5? Apa? Percayalah kepada Tuhan. Terus. Ada baca ngurnya enggak? Percayalah kepada Tuhan. Coba kalau buka Alkitab. Sebab dalam Wahyu pasalnya yang pertama ayat 3. Ada 3 dimensi kebahagiaan. Yang pertama yang baca firman. Makanya kita kalau khotbah, setiap dapat ayat sama-sama baca. Jangan pendeta egois, cuma dia diberkati. Jemaat mesti diberkati.
Sebab ada 3 dimensi kebahagiaan. Yang membaca firman Allah, yang apa? Mendengar firman Allah, dan yang ketiga yang melakukan firman Allah. Makanya baca. Kalau buka, baca. Satu kali saudara-saudara pendeta dia mau coba ini jemaat. Serius ada dengar firman Allah atau nyanda? Dia bilang mari jemaat kita buka Matius pasal 29 ayat 1. Dalam hitungan yang ketiga jemaat yang baca 1. Dong cari-carinya enggak ada. Kan Matius kan cuma 28 pasal. 2. Buka-buka baku tanya. Ada nyala no pak kita nyanda. Coba buka di HP, buka-bukanya enggak ada. 3. Waktu 3 badiang samu. Tapi tiba-tiba ungkit dari belakang dia pegang Alkitab. Dia cepat-cepat berdiri kon dia pegang Alkitab, kon dia baca begini. Lalu Petrus bertanya, "Guru, di manakah pasal 29? Pada kami tidak ada." Itu sebabnya belajar, buka Alkitab. Kalau pendeta bilang ayat begini, buka. Jadi Raja Salomo dia raja, dia kaya, dia penuh hikmat. Saya bisa bilang ini Raja Salomo, raja yang sempurna. Tidak ada yang seperti dia. Asito dia bilang apa dalam Amsal pasal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Banyak kali kita orang gambarkan itu hati rupa apa? Daun telinga gajah. Segenap hati. Artinya tidak ada peluang sedikit pun untuk kita andalkan kita punya diri. Untuk kita merasa hebat. Karena Yesus bilang dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab di luar aku apa? Kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Sehingga kalau kita boleh ada sampai hari ini. Itu bukan karena saudara. Itu bukan karena hebatnya saudara. Tapi itu hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Haleluya. Makanya saudara-saudara itu titel nomor 2. Ya, banyak orang bakurebe di titel. Kalau ada belajar puji Tuhan. Tapi kita lihat ada tuh. Yang nyandak belajar ke siang. EKG so doktor. Serta khotbah kamari. Dia khotbah begini. Saudara-saudara Allah itu dalam bahasa Ibrani. Domestos nomos. Jemaat kanan tahu amin. Padahal itu obat nyamuk. Firman Allah bilang. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Tidak ada peluang sedikit pun untuk kita andalkan diri kita. Makanya ayat-ayat berikut dia bilang begini. Percayalah kepada Tuhan Allahmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Artinya kalau kita sampai kepada pencapaian yang luar biasa. Dengar, jangan sombong. Itu hanya karena anugerah Tuhan. Ungkit bilang begini, alo. Seandainya kita dapat doi 100 juta. Alo bilang, ya pengen bikin apa tuh 100 juta? 500 juta kita mau sumbang ke gereja. Alo bilang bukan main dengan ungkit. Mana jiwa memang sosial sekali. Terus itu sisa 500 juta. 250 juta kita mau kasih Pak, tapi orang tua. Kong, itu sisa 250 juta. 250 juta kita mau kasih pangana alo. Kok alo bilang, kong for ngana dang. Nanti menghayal ulang. Firman Allah dia bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Sebab banyak orang Kristen saudara-saudara setengah percaya Tuhan. Setengah percaya kupu-kupu.
Bagaimana itu setengah percaya Tuhan, setengah percaya kupu-kupu? Kalau saudara duduk di rumah, kurang kaget ada kupu-kupu masuk. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Saudara mau bilang apa itu? Kalau ada kupu-kupu. Dan Cisuan paling begitu. Kalau ada kupu-kupu kata ada tamu. Perasaan tadi sore kita datang Pak Bapak Gembala di sini yang ada kupu-kupu. Kita bertahun 91 kita praktek di Ranotana. Di gereja besar juga. Hari-hari tamu. Yang ada kupu-kupu biar satu. Makanya firman Allah bilang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Waktu kita di Sere, melayani di Sere. Kalau ada tuh satu rumah sosaki, di mama saki, papa saki, anak saki. Dong semua panggil turut tumbanua. Dia bilang papa colia akan tiapa ini turang sosaki semua. Itu Ratu Manu semua lihat begini. Aduh, tak salah di tiang raja. Tak salah di tiang raja. Tompe hidup bukan tergantung kepada tiang raja. Ada orang, saudara, kita tambah pelayanan dekat dengan TPA. Ada 2 kilo tempat pembuangan akhir, tempat sampah. Saudara di sana orang cuma jaga helat gardus, tinggal di situ. Tapi orang sehat. Waktu corona, kasus sana sini corona, orang sehat. Jadi orang hidup bukan tergantung kepada posisi rumah. Posisi rumah menentukan kenyamanan kita. Kita baking tinggi-tinggi supaya apa? Supaya nyanda fugado, nyanda panas. Ya. Tapi bukan di situ letak keberhasilan kita. Letak keberhasilan kita kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amin. Jadi saudara-saudara, ini Salomo, luar biasa. Dia seorang yang punya jabatan tertinggi. Dia kaya luar biasa. Dia punya hikmat. Asito dia bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Makanya kita bangga, puji Tuhan waktu kita masuk, Charlie Badiri. Biasa kalau orang sebanyak doi, mana mau suka pimpin pujian? Nyanda, kita khotbah. Tapi ini, Charlie ini, orang berdoa supaya jadi bupati. Haleluya. Kok kalau sudah jadi bupati, lebih rendah hati. Yang takut kok kalau sudah bupati, dia jaga perintah tuh gembala. Setelah gembala bilang, orang latihan jam 7, kita bupati. Dengar apa kita. Tambah kok gembala-gembala sekarang, di mana bupati, baku ikut di situ. Di mana bupati, baku ikut. Di mana. Beda dengan kita dulu waktu SWM. Bukan kita ke sana kemari, bupati jaga panggil-panggil. Sebab kalau jemaat Salibabu boleh solia kita ikut ke bupati di Panta, Papanta. Selama jemaat Salibabu bilang, keluar juga dari Salibabu. Makanya saudara-saudara, semakin Tuhan angkat, semakin Tuhan berkati, semakin Tuhan beri kesuksesan. Sadar, itu hanya kepercayaan Tuhan. Semakin kita takut kepada Tuhan. Karena Tuhan berkati kita. Tuhan punya tujuan. Dengan berkat yang Tuhan beri. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Makanya kita bangga. Banyak orang-orang diberkati di sini. Setia kepada Tuhan. Tapi tidak sedikit. Orang-orang kaya sombong. Dan kalau bilang sombong bukan cuma orang kaya. Orang susah sombong. Kita pernah di gereja, bersaksi, bersaksi. Saudara-saudaraku, pergumulan saya terlalu berat. Kami punya ekonomi lagi tertekan. Saudara, bisa bayangkan 2 hari kami pernah tidak makan. Mama nangis tuh gembala kesian. Datang yang bersaksi kedua. Saudara-saudara kalau tadi 2 hari, orang 4 harinya tidak makan. Susah sombong. Jadi kalau orang kaya sombong, biasa. Ada doi itu yang tidak biasa, orang susah sombong. Bertobat. Tidak ada Alkitab bilang, peringatkan kepada orang susah. Supaya jangan andalkan kesusahanmu. Tapi dia bilang, peringatkan kepada orang-orang kaya. Kita khotbah bukan untuk orang kaya. Sebab orang kaya di sini. Orang-orang diberkati, semakin mereka diberkati, semakin mereka cinta Tuhan. Tapi untuk yang lain,
Dan untuk yang masih susah-susah, yang sementara menuju kepada kaya-kaya. Haleluya. Sebab orang kan hidup bukan disusah terus. Ya. Kalau ada kaya raya berarti ada miskin raya. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan, sebab janji Tuhan, Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala bukan jadi ekor. Makanya saya mau katakan kepada saudara, kaya itu bukan dosa. Cuma ada peringatan. Yang belum kaya sementara dipersiapkan untuk kaya, dengar, waktu kita kaya jangan sombong. Makanya saudara Yesus dia pernah peringatan. Sampai itu satu pendeta dia khotbah karena terlalu semangat, dia bilang begini, saudara-saudara, di peringatan untuk orang kaya. Sebenarnya kan lebih mudah unta masuk ke apa? Lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Tapi karena semangatnya dia bilang, saudara-saudara, lebih mudah jarum masuk ke lubang unta. Memang gampang sekali kan. Tapi firman Allah kembali ke firman Allah. Dia bilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Kenapa dia bilang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Pertama, karena hidup ini adalah Tuhan punya. Amin. Sekali lagi, kenapa kita mesti percaya kepada Tuhan? Sebab kita ini bukan cuma Tuhan punya. Kita ini dijadikan Tuhan. Coba buka Mazmur pasal 100. Ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 100. Ayatnya yang ketiga. Jemaat baca. 1, 2, 3. Belum, tunggu. Cepat. 1, 2, 3. Pemazmur bilang, ketahuilah. Sebab ada banyak orang lupa bahwa dia ini dijadikan oleh Tuhan. Makanya dia bilang, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita. Dan punya dialah kita. Jadi kalau kita ini punya Tuhan, Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Amin. Saya ingat waktu Saulus, dia masuk ke kota Damsik, dia mau menganiaya jemaat Tuhan. Dia jatuh pada waktu ada sinar. Lalu ada suara, dia berkata begini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bilang, siapakah engkau Tuhan? Pada waktu Yesus dianiaya, Saulus tidak ada. Tapi kenapa Yesus bilang, mengapa engkau menganiaya aku? Kenapa? Kalau umat Tuhan disakiti, Tuhan turut merasakan sakit itu. Karena kita ini dibuat Tuhan. Kita lewat, luar biasa ini sebaut gereja sementara membangun. No, kalau dia jadi itu gereja, petabis. Kono bilang begini, gembala pindah. Petabis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Gembala Ketian Dago pindah. Bapak gembalanya bilang, hore, Anda. Lebih dulu jemaat semua bilang, langkahi dulu mayat. Siapa? Orang yang backing itu gereja. Kalau orang lain yang backing, kita yang backing itu gereja. Pendeta Ketian Dago, dia bilang, pindah. Bapak pendeta sadar diri. Boleh bangka pelang-pelang. Tapi karena Bapak pendeta dan jemaat yang bangun dengan suara darah, langkahi dulu mayat. Firman Allah bilang begini, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Dan kalau kita punya Tuhan, dengar, Tuhan akan pelihara kita bagai biji mata. Tidak ada satupun yang bisa mengganggu saya dan saudara. Karena Tuhan ada beserta dengan kita.
Dan kalau Tuhan ada beserta dengan kita, dunia boleh bergoncang, ekonomi boleh tidak menentu, tetapi Allah yang kita sembah, Dia tetap memelihara saya dan saudara. Makanya biar kita ada dalam lindungan dan naungan Tuhan. Sebab kalau Tuhan ada dengan kita, oh luar biasa. Satu kali ada lomba. Ada 3 peserta. Peserta pertama, nyanyi. Waktu menyanyi besai depi suara. Itu tim Yuri semua taruh nilai 40. Ada yang bakore. Dia bupati pe keponakan. Oh, biar besai bupati pe ponakan taruh 90. Ini peserta ketiga kasih yang ungke. Dia ada di belakang Yuri. Dia ada dengar-dengar. Aduh kasihan. Kita ini bukan anak pejabat. Peserta kedua maju. Ungke lagi. Ungke 1. Dia menyanyi, besai DP surat. Waktu tim Yuri semua kasih nilai 40. Ada yang bakore, anggota dewan pe anak dia. Ya, terpaksa kasih 90. Ini ungke 2 kasih yang babadi yang di sana. Aduh Tuhan tolong kita bagaimana. Peserta ketiga, dia naik dengan penuh pertanyaan. Menguntungkannya hendak kita. Sampai. Biasanya ada kan pemain musik kita mau menyanyi. Biar. Waktu sampai dia menyanyi begini. Ungke deng Yesus, anak basudara. Ungke deng Yesus, anak basudara. Anak basudara siapa mau blok? 100. Kalau kita dengan Tuhan, kalau kita bersama dengan Tuhan, pemazmur bilang bersama Allah, kita lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Biar bersama dengan Allah kita mesti lihat, kalau kita salah injak, ke bawah itu. Yang kedua saudara-saudara, kenapa kita mesti percaya kepada Tuhan dengan segenap hati? Kita lihat dulu, ini bukti. Bukti pertama tadi Mazmur pasal 100. Bahwa kita ini milik Tuhan. Bukti yang kedua bahwa kita milik Tuhan. Kita lihat Efesus. Pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-10. Efesus pasal yang kedua. Ayat yang ke-10. Jemaat baca. 1, 2, 3. Bagian pertama dia bilang begini. Karena kita ini buatan Allah. Makanya saudara bilang pada orang kiri kanan. Busu-busu begini. Yang bilang bobo. Yang kagak busu-busu begini bobo. Iya kalau busu bobo no. Tapi bilang busu-busu begini. Kita ini buatan Allah. Bilang. Bilang. Tadi kok Charlie bilang, mari kita bilang Allah itu dahsyat. Mau cepat-cepat backing. Allah itu dahsyat. Kita udah bilang di kiri kanan, busu-busu begini kita buatan Allah. No, balas. No, apa kalau kita buatan Allah? Tanya begitu. Kau terus bilang, kalau sadar buatan Allah, jangan romba-romba ini muka. Kining so bagus, syukur. Dia bagel tabal-tabal, lebar-lebar. Mau bilang kining sama dengan papang mal. Habis itu, selfie le. Tak. Posting. Waktu posting, satu ibu dia bilang, cantik doe. Dia langsung bilang, ibu yang bakomen lebih cantik. Padahal dua-dua besae. Kalau kita ini buatan Allah, bersyukur. Dengan apa yang ada sekarang. Jangan bilang, aduh TPI dong ini. Tinggi ke dalang. Terus satu bilang, PC itu bodoh. Kalau dia bilang PC, bilang kita ada hemat oksigen.
Biar kita pesek, kita buatan Allah. Amin. Itu rambu dia tak putar-putar, biar jo. Jangan kita rambu kasih lurus le. Kita pernah besuk jemaat. Kita kalau jadi besuk jemaat, kita nyandak mau dari luar. Selamat pagi nyandak langsung masuk pagi. Supaya kita dapat tahu ini jemaat ada akur-akur atau ada baku feyem. Satu kali waktu kita masuk di rumah, kita langsung mataria, darah Yesus berkuasa. Karena kita lihat itu ibu, dia rambut kan panjang sampai sini. Dia taruh di meja setrika. Kok DP itu aja gak bagian yang setrika. Kita pikir dia ada KDRT. Waktu dia bilang darah Yesus berkuasa. Itu bapak bilang, siapa Pak Gembala? Gimana so aniaya yang ada bini? Dia bilang ini bukan aniaya, ini ada bahemat. Sebab itu sebulan Desember. Maksudnya bahemat bagaimana? Kalau kan di salon mahal. Kalau ini beli jo DP obat, gosok nanti kita strik. Kita bilang mau sambut Natal, Tuhan minta Yesaya 40, luruskan itu hati. Bukan itu rambu kasih lurus. Kalau sosok super mi. Amin. Enggak mau pastel mau bagaya. Kita bilang pak kita pe istri. Karena dia bilang begini. Pak kita boleh balurus. Saya bilang kita ada terima pangana bukan karena pe lurus. Tapi karena pe omba-omba. Sebab itu kecantikan bukan dari luar. Tapi kecantikan dari dalam. Biar lesos mungkin tabal-tabal. Di sini biru, di sini merah. Mau lihat dari jauh sama dengan bendera Belanda merah putih biru. Mar kalau kasar pas suami, besai. Tapi kalau mau lihat tompe hidung kurang pas-pasan. Kurangnya buka begini supaya baru bernapas, kasihan. Nggak apa-apa. Yang penting DP lubang ke bawah bukan ke atas. Sebab kalau dia ke atas kok musim hujan, banjir. Ungke bangga dia bawa DP mai tua. Ungke. Dia bilang, Pak, kenapa kita pe calon mai tua? DP papa kaget. Oh Tuhan, ungke. Siapa papa? Dia panggil, sini. Ngana liang ngana pe papa besae. Ngana pe mama besae. Ngana besae. Ngana cari dengan pe calon besae. Serta kawin kemari. Orang mau bilang apa Di puah di sana setang semua. Ibu Gembala tidak tahu, Ibu Gembala tidak mengerti apa-apa. Dengar. Sudah kelar-kelar itu yang kuda semua tertawa. Kong saudara pulang, firman Allah tadi apa? Besai semua. Kenapa kita mesti percaya kepada Tuhan? Pertama, karena kita ini kepunyaan Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, kenapa kita mesti percaya kepada Tuhan? Karena jalan Tuhan bukan jalan kita. Coba kita lihat ayat dalam Yesaya. Pasalnya yang ke-58. Yesaya pasalnya yang ke-58. Ayat 8 sampai ayat 9. Stop jo tertawa. Yesaya 58. Ayatnya yang ke-8 dan 9. Sama-sama kita baca 2, 3. Pada bukan itu, ini 50 berapa ini? Yesaya 55 ayat 8 dan ayat 9. 55 ayat 8 dan 9. Sama-sama 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi.
Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Beda jalan Tuhan dan jalan kita. Alkitab bilang beda seperti langit dan bumi. Makanya saudara, percaya saja kepada Tuhan. Sebab kalau jalan kita maunya lurus. Kalau jalan kita maunya tidak ada hambatan. Kalau jalan kita maunya tidak ada sakit. Mulus terus. Tapi kalau jalan Tuhan lain. Ada saat-saat Tuhan bawa kita pada pengalaman yang tidak menyenangkan. Ada saat-saat Tuhan izinkan ada persoalan menimpa hidup kita. Kenapa Tuhan luaskan? Karena Tuhan ingin membuat kita mengerti kuasa Tuhan itu dahsyat dalam hidup kita. Bagaimana kita ada kesaksian, oh Tuhan Yesus ajaib, kalau kita tidak alami pergumulan-pergumulan. Dan saya mau katakan kepada saudara, pada waktu kita mengalami pergumulan, jangan pernah mengeluh. Tetap dekat dengan Tuhan. Sebab kita percaya di balik pergumulan ada berkat Tuhan yang luar biasa. Sebab kalau bicara pergumulan, dalam Ayub pasalnya yang ke-7 ayat 1, dia bilang begini, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Jadi namanya manusia ada pergumulan. Makanya jemaat, kalau saudara datang di ibadah, sebab kita di tempat pelayanan, kalau jemaat setia beribadah, kita tidak suka besuk. Kalau orang setia. Sebab aku dapat di gereja atau orang kasih kuat. Nanti kita atur 2 minggu 1 kali, kita datang. Kita lawat mereka. Itu jemaat yang setia. Tapi kalau jemaat yang tidak setia, kita nih mau datang besuk. Siapa? Kalau dia tidak setia berarti dia rasa dia kuat. Dia tidak butuh Tuhan. Saudara ada di tempat ini bukan karena saudara kuat. Saudara beribadah dalam gereja itu bukan membuktikan bahwa kita ini luar biasa. Bukan. Kita ada di sini membuktikan kita butuh Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena firman Allah Yesus bilang begini. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi orang yang setia kepada Tuhan itu membuktikan dia lemah. Dia tidak mampu. Makanya dia cari Tuhan. Tapi kalau orang ada masalah kon dia diam di rumah. Kita mau usul Pak Bapak Gembala. Jangan besuk Bapak Gembala. Berarti dia kuat. Siapa yang nak masuk gereja? Aduh ada pergumulan kuat Bapak Gembala. Aina pergumulan cuma sakimah le. Banyak kali kan begitu. Cuma sakimah. So pergumulan. No kalau ada pergumulan datang kepada Tuhan. Karena firman Allah dia bilang. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Jadi beda jalan Tuhan dengan jalan kita. Mari kita lihat. Bukti bahwa jalan Tuhan beda dengan jalan kita. Roma pasal 12 ayat 19. Roma pasalnya yang ke-12 ayat 19. Baca sama-sama. 2, 3. Saudara-saudaraku. Ayat 20. Sampai di situ saja. Dia bilang jika seterumu lapar, apa? Kasih biar mati kelaparan. Itu jalan kita. Betulnya enggak? Orang fitnah pak kita, orang bicara macam-macam pak kita. Kau datang-datang kita mau kasih makanan, tunggu dulu. Ada makanan mau kita ada isi baygon. Itu jalan manusia. Tapi kalau jalan Allah tidak. Dia bilang jika seterumu lapar. Berilah dia makan. Biar sosaki hati bukan main ngane. Sampai hati ngane ada fitnah pak kita. Kok ngane sekarang kita mau kasih akang makanan. Karena itu firman Allah. Amin. Kalau kita lakukan firman Allah ada mujizat. Tahun 97 kita buka siri.
Merintis di Sere. Itu tanpa ibadah di Sere. DP muka ada satu rumah. Dorang ada tip. Salon besar-besar. Setiap hari Minggu jam 9. Orang semua mulai ibadah. Dong putar tape kuat-kuat. Satu kali kita sunapsu. Kita bilang jemaat, mari semua menghadap tuh di rumah itu. Angkat tangan dong, angkat tangan ke siang. Tahu aja jemaat tuh, baru-baru tuh semangat 45. Angkat tangan ke siang. Sebab kalau itu jemaat mula-mula makanya lebih gampang mau ajar jemaat baru. Kalau jemaat yang so lama-lama dulu kali dorang jeba kepala batu. Tapi kalau yang jemaat baru, aduh apa jongo ini mau ajar. Bagus sekali. Sehingga satu kali ada tuh jemaat di mana udah tua. Belum ada LCD begini, belum. Cuma jaga tulis di kalender dan kono kasih temu balik. Kondon tulis begini. Itu lagu, oh besar, besar anugerahnya. Ini jemaat kasih yang pelia, baca itu dia so tulis, tu gembala so tulis, oh besar. Dia menyanyi, nol besar, besar. Lebih cilaka lagi ada tuh satu ibu. Dia menyanyi itu apa kok itu lagu? Dia bilang saya tersesatlah. DP pertama bagaimana kok tem? Dulu saya jauh dari kon dia pilih ref. Saya tersesatlah. Itu masih bagus. Kon dia salah menyanyi. Dia bilang, Yesus tersesatlah jika tiada saya. Tapi dengar baik, saudara-saudara. Ajar kita bilang penjemaat, angkat tangan orang. Kau mengada di rumah. Dalam hitungan yang ketiga kita bilang, orang tangking DP salon supaya rusak. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, rusak. No, kuat tuh dia. Tuh. No, DP lagu. Master Loba. Master Loba. Jadi dong dapat dengar. Napa tuh dia Master Loba. Dalam nama Yesus. Kasih rusak. Nyanda rusak, saudara. Nyanda rusak. Karena Tuhan nyanda ajar begitu. Amin. Makanya konsep Kristen, tidak perlu bela Allah kita. Allah kita yang bela kita. Tidak perlu ada forum pembela Yesus. Tidak. Sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Dalam Keluaran 14 ayat 14 dia berkata, Tuhan berperang ganti kamu. Dan kamu diam saja. Tidak mau pakai tuh lambang di sini. So penuh dengan tanda-tanda heran. Kau mulai bela Kristen. Nyanda. Makanya dari semua agama. Cuma agama Kristen yang nyanda ajar bela diri. Kalau agama-agama lain. Ada kungfu. Ada taekwondo. Ada tai ayang. Kalau muslim silat. Tapi kalau Kristen nyanda. Kenapa? Belajar. Percaya kepada Tuhan. Amin. So tangking 2 minggu berturut-turut tangking. 2 minggu itu nyana rusak-rusak. Tapi pada satu kali saudara orang dapat kiriman rambutan. 2 dos besar. Kon di rambutan itu ada tulis waktu itu tahun 98. Nyanda ada rambutan di laut. Ada tulis begini. Itu 1 rambutan tak kupas. Itu 1 ada tulis rambutan nyanda tak kupas. Sampai kita langsung buka tuh yang tak kupas. Kita isi di tas. 2 tas. Ini kita isi tanya. Mau bawa di mana itu? Mau bawa apa? Mau ke rumah itu. Karena nafsu ini sakit hati. Aduh. Mau belajarkan ini firman Allah. Mau lakukan firman Allah sakit kasihan. Kau DP sakit di sini. Di sini. Mau dipikir lakukan firman Allah cuma yang penting berdiri di muka. Angkat tangan, rentangkan tangan, turunkan tangan. Bukan cuma itu. Mau lihat orang suci bukan di gereja. Di gereja dapat lihat suci. Di luar ruci minta ampun.
Makanya mau lihat tuh orang hidup DP rohani, lihat di luar, jangan di gereja. Kalau di gereja semua malaikat. Kurang mau tunggu keluar pila-pila di belakang. Jadi isi. Tapi isi bilang, mau di mana? Sana. Tapi isi bilang jangan. Dia bilang jangan. Kayak apa? Ini hati susah hati. Kayak apa? Dorang aja ganggu-ganggu tong ibadah, masa mau. Ya, kamu lakukan ini firman Allah. Langsung bawa. Biar sakit hati dulu, rasa-rasa kamu baku ikan yang pulungku kuat. Mar mau lakukan firman Allah. Makanya firman Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa mengikut aku, tidak memikul salib, yang tidak layak di kerajaan Allah. Kenapa? Apa maksud memikul salib ini? Mau lakukan firman Allah. Sakit. Tapi karena itu firman Allah. Lakukan. Kasih. Itu hari Rabu. Udah kita lihat di jamaah makan pisadap. Allah pisadap dia ada makan. Kita belum riki makan dia sebagai ke siang. Martahang. Kita tunggu waktu Tuhan. Dia bilang berani ngana. Hari Minggu ngana baganggu. Kita minta pulang tuh rambutan. Aku sehidup. Kita bilang begitu waktu itu. Waktu hari Minggu jam 9. Kita bilang jemaat, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah ini dalam doa. Kita angkat satu pujian. Yang tidak babunyi di pisalon. Oh Tuhan. Sudah nyanyi dulu. Semangat jemaat menyanyi. Biar cuma pendek asal cuma nyanyi. Menyanyi. Sampai kelar. Yang tidak babunyi di pisalon. Kita cek. So rusak di pisalon dengan rambutan. Kalau firman Allah ajar. Mungkin saudara pikirnya nama masuk akal. Tapi kalau firman Allah ajar, firman Allah tidak pernah salah. Makanya dia bilang percaya saja. Sebab jalan Tuhan beda dengan jalan kita. Jalan kita maunya beres. Jalan kita maunya lurus. Tapi jalan Tuhan luaskan, mesti alami hal-hal yang menyakitkan. Sebab di situ kita boleh melihat pertolongan Tuhan ajaib dalam hidup kita. Amin. Amin. Coba kita lihat satu ayat. Supaya lama-lama kurang kaki jemaat semua bilang nyana ontak ini gembala. Ini pendeta. Amsal pasal 11 ayat 24. Ini bukti bahwa jalan Tuhan bukan jalan kita. Amsal pasal 11 ayat 24. Sama-sama kita baca. 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Katakan amin. Makanya mani waktu datang di sini mari beri. Tabur. Kalau orang tabur banyak, orang akan tuai banyak. Haleluya. Haleluya. Kalau orang tabur banyak, orang akan menuai banyak. Makanya kalau mau memberi, jangan hitung-hitung. Itu sebabnya ini persembahan DP nama korban. Kalau korban, berarti saki. Kalau saudara lepas 2.000, nyandak saki itu. Betulnya enggak? Berarti bukan korban. Korban itu ada sesuatu yang kurang dari hidup kita. Amin. Ini 2.000. Sesyukur 2.000. Dulu paling banyak kita survei, paling banyak itu gembala-gembala. Dompet penyakit, jantung. Don tanya, "Kenapa bro waktu itu?" "Kenapa bro? Ini pendeta banyak yang jantung." Kita bilang, bagaimana nyanda jantung? Setiap hari Minggu, lihat tanpa persembahan, pati murah saudara yang beda. 1.000. Makanya jantung. Jadi saudara kalau mau memberi betul-betul. Sebab Alkitab bilang ada yang menyebar harta. Tapi tetap bertambah kaya. Tapi ada yang menghemat luar biasa. Sampai mau ibadah, soalnya nak mau pasang lampu. Mar tadi kan bukan karena hemat tuh. Sampainya pakai lampu di bawah.
Itu DP model tuh. Kita pikir, aduh mahal suruhnya bayar lampu ketuk biar Jo. Nanti tunggu firman baru pasang lampu. Itu DP model. Ya enggak apa-apa. Jangan mati lampu karena mau berhemat. Saudara-saudara. Ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Tapi ada yang menghemat luar biasa. Tetap miskin. Itu sebabnya saudara. Kalau mau diberkati Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Apapun perintah Tuhan. Kita belajar kepada Simon. Dalam Lukas pasalnya yang kelima. Yesus bilang begini kepada Simon. Simon, tebarkan jala. Simon bilang, sepanjang malam kami sudah berusaha. Tapi kami tidak dapat apa-apa. Tapi karena engkau yang suruh. Kami akan menebarkan jala juga. Kalau Tuhan yang suruh. Sekalipun itu berat. Roh Kudus memampukan kita. Sehingga kita lakukan firman Allah. Kita jadi pelaku firman Allah. Kita melihat hidup kita berjalan dari mujizat satu kepada mujizat yang lain. Sehingga saudara jadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Saya tidak panjangkan firman Allah. Tapi kalau saudara mau diberkati oleh Tuhan. Ingat, biar kita percaya kepada Tuhan. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah salah. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.